Halo semuanya, selamat datang lagi di news minggu kedua Januari 2021. Bukan pertama, karena pertama itu setahu gue cuma 2 hari, kayak cuma Sabtu Minggu gitu. Jadi di hari ini, di hari tepat di mana gue syuting juga ada berita duka dari pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta ke Pontianak. Jadi dari kita, segenap tim The Lazy Media aja, biar semuanya, walaupun kalian bisa nonton The Lazy News juga udah disebutin, turut berduka cita atas kejadian ini ya. Dan buat kalian juga, selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini akan menjadi tahun di mana kalian bisa mencapai resolusi kalian dari 5 tahun yang lalu ya. Karena biasanya resolusi itu ditumpuk-tumpuk dan tidak pernah tercapai. Hanya sebuah wacana, tapi setidaknya akan mencoba. Oke, untuk berita lebih update, silahkan follow The Lazy Gadgets untuk berita itu sekitar hari 3. Dan jangan lupa follow The Lazy Titip official consignment kita. Dan nanti di deskripsi mulai sekarang untuk semua barang review dan gear-gear yang kita gunakan, mungkin gue akan kasih link untuk pembeliannya. Jadi kalian kalau mau beli tinggal ke deskripsi aja. Itu kan gue biasakan mulai sekarang, tapi sabar ya, banyak barangnya. Oke, kita langsung mulai dari berita pertama aja, itu datang dari Mr. Donald Trump, anjay. Dimana Mr. Donald Trump ini kan kemarin tuh habis membuat sebuah kehebohan lah istilahnya, dimana dia tuh pendemo-pendemo yang pendukung dia itu kan lagi di gedung DPR, DPR, dan protes masalah nggak terima Trump tuh diganti ke Biden dan segala macamnya. Ini politik sih, cuman kita ngeliat dari sisi sosial medianya, videonya tuh udah dihapus oleh Facebook. Even TikTok pun ikut, dimana salah satu hashtagnya juga tidak ada lagi video-video tentang itu, jadi tidak ada kayak penggiringan opini. Dan dari Twitter sendiri sudah ban 24 jam. Twitter tuh ban 12 jam, Facebook dan Instagram tuh ban 24 jam. Tapi ini kan berita beberapa hari yang lalu. Nah, setelah udah ban-nya selesai, entah gimana caranya, itu orang-orang dari Twitter tuh kayak pada bikin voting dan akhirnya Donald Trump di-ban 24 jam. Bukan 24 jam, Donald Trump di-ban permanen dari Twitter. Jadi, kalian tidak akan lagi melihat Presiden Donald Trump di Twitter lagi. Itu aja dari sosial media, kita masuk ke smartphone. Yang pertama itu adalah kita bahas masalah Exynos 2100, salah satu SoC yang paling ditunggu lah, paling hype, dianticipated untuk tahun ini, karena dikatakan akan menjadi sebuah epic comeback karena bakal ngalahin Snapdragon 2100, dan dia itu bakal diperkenalkan di 12 Januari 2021 mendatang. Bahkan ada event khusus Exynos di hari itu, dimana 2 hari kemudian itu bakal ngerilis S21. Nah, Exynos 2100 ini menariknya adalah kabar-kabar ya, Exynos ini akan menggeser semua varian Samsung yang pakai Snapdragon. Jadi nggak ada lagi negara A pakai Snapdragon, negara B pakai Exynos. Dan ini merupakan salah satu plan Samsung yang personal opinion dari si Ice Universe, salah satu leaker yang sering banget bener kalau udah ngomongin Samsung, yang memaksa Maury Coetzee, leaker lain tuh memberikan update tentang hal ini karena kabarnya ini bakal di S22 atau tahun 2022. Cuman karena leaker kan cara mainnya adalah siapa yang nge-leak duluan itu akan paling dilihat lah, dia yang paling reliable. Jadi mau nggak mau Maury Coetzee pun mengeluarkan hal itu, walaupun tadinya ngomong itu sebuah personal opinion. Nah, selanjutnya kita bisa ngomongin dari S21 Ultra. Seperti yang kalian tahu, S Pen udah mulai dikonfirmasi dari FCC, dari segala macam ya, itu udah tahu kalau S21 Ultra itu bakal ada S Pen. Dan di sini untuk S21 Ultra, si S Pen-nya sendiri itu udah ada casing khususnya. Jadi udah ada render dari casingnya, dimana di render casingnya itu di bagian kiri dari si S21 itu bakal lebih panjang sedikit, yang harusnya menjadi housing dari S Pen nantinya. Nah, selanjutnya lagi kita ngomongin masalah Note 21. Gue akan memberikan kalian sedikit harapan dulu. Kalau misalnya ngeliat Note 21 render cocok banget, mereka mengambil dari leaks dari layar itu berapa inci, terus bagian desain kameranya gimana, dan bentuknya yang besar. Ya menurut gue sih ini keren banget. Cuman datang tweet dari dua leaker, yang pertama dari Maury Coetzee, satu lagi adalah Tron, dan dua-duanya menyatakan kalau cukup yakin dengan leaks mereka kalau Note series itu sudah tidak ada. Jadi rest in peace Note series setelah 10 tahun ada di dunia ini. Jadi kita lihat rendernya ganteng banget, gue nggak bohong, rendernya menurut gue ganteng banget, warnanya bagus-bagus banget, cuman kayaknya nggak bakal ada. Jadi gue tuh kayak kasih kalian harapan, terus kayak dalam waktu dekat tuh kan langsung dihajar langsung ke tanah. Nah, kalau sama S Pen itu untuk S Pen dari Note 21 kan emang udah dibilang kalau fitur dari Note series itu akan ada di smartphone lain, makanya ada di S21 Ultra dan juga ada harusnya di Z Fold 3.
Nah, ngomong S21 tadi gue lupa bahas juga, untuk S21 Ultra sendiri itu adalah satu-satunya yang bakal punya S Pen dan juga SD card. Jadi kalau kalian mau SD card, itu kalian harus beli S21 Ultra, karena yang S21 dan S21 Plus tuh nggak ada sama sekali. Dan tambahan juga untuk charger, ya itu masih bergantung pada tiap negara. Jadi ada yang mungkin dapat dan ada yang mungkin nggak dapat. Kita lihat kebijakan dari Samsung sendiri. Balik ke Gear Fold 3, untuk Gear Fold 3 sendiri ini kabarnya bakal under display kamera. Karena kita tahu rumornya itu under display kamera harusnya ada di S21. Tapi sepertinya kualitasnya belum memadai, belum oke bagi Samsung dan akhirnya mungkin di-push ke belakang. Jadi akan menarik karena kita akan melihat untuk si Gear Fold sendiri selain S Pen dia dapat under display kamera. Coba kalau ngomongin teknologi under display kameranya, ini bukan yang pernah gue bahas yang dipatenkan yang dia bisa naik turun layarnya, tapi lebih ke yang kayak yang tradisional di mana di bagian kamera sendiri itu untuk light intensity-nya itu bakal lebih rendah sehingga itu bisa tembus untuk masalah fotonya itu bisa menembus si pixel-pixel itu. Moving on, kita ke Xiaomi 11, salah satu smartphone yang paling panas belakangan ini dan pakai Snapdragon 888, di mana Xiaomi 11 ini dalam waktu 5 menit terjual untuk batch pertamanya itu 350.000 unit. Di mana 6% dari 350.000 unit itu, yakni sekitar 20.000 unit, itu memilih untuk tidak mengambil charger yang dikasih sebagai opsi sebagai yang gratis. Dan jahatnya, ada orang yang membeli Xiaomi 11 dan mengambil charger yang 0,01 yen dan berharap ketika barangnya nyampe mereka akan minta refund untuk si Mi 11 jadi bisa dapat charger dengan 0,01 yen. Bayangin, itu udah baik dikasih gratisan masih berharap ngambil charger. Keren. Nah, untuk Mi 11 sendiri salah satu foto yang cukup menarik rilis juga di internet, dimana kalau kita tahu sebuah smartphone yang bagus pasti akan ada selalu rumor-rumor aneh lah tentang smartphone. Let's say iPhone 12 dengan rumor bisa ngegores tangan, dan iPhone 11 yang dikata-katain kayak apa sih senjatanya Arnold Schwarzenegger, gue nggak tahu namanya. Dan untuk Xiaomi 11 ini terlihat ada ditekuk 90 derajat. Jadi ada orang yang merasa Mi 11 ini adalah Xiaomi Flip atau bisa bilang Z Flip kayak clamshell dan benar-benar ditekuk 90 derajat. Karena gue rasa kalau jatuh pun nggak mungkin sebuah smartphone bisa ditekuk rapi serapi itu 90 derajat. Jadi kalau mencoba membuat sebuah rumor untuk menjelekkan Xiaomi 11, gue rasa ini agak nggak masuk. Tapi kalau ini sebuah cara marketing dari Xiaomi untuk merilis clamshell, ini berhasil banget buat gue. Karena Xiaomi sendiri kan udah mematenkan 7 desain untuk si foldable sendiri, di mana ada yang kamera besar, kamera kecil, dan kabarnya kan bakal ngeluarin 3 foldable sekaligus tahun ini, itu out folding kayak Z Fold, in folding kayak si Huawei, dan juga clamshell kayak Z Flip. Jadi kita tunggu aja salah satu pemain baru untuk foldable di tahun 2021. Karena gue juga udah bahas ini di masa resolusi projection gue yang cardnya nanti gue taruh di atas. Nah, yang terakhir itu ada untuk Mi 11 Pro sendiri, juga terlihat bahwa desain kameranya sepertinya akan sedikit lebih besar, lebih lebar, dan ini sepertinya akan rilis global. Untuk Mi 11 itu akan rilis global, cuman dia nggak ngasih tanggal pasti ya kabar rilis global. Jadi harusnya kita berharap aja Mi 11 dan Mi 11 Pro rilisnya barengan, karena rumornya begitu berarti Mi 11 Pro itu akan rilis di Cina dulu, baru nanti akan rilis barengan, kurang lebih seperti itu. Next kita ke Huawei. Ini dari chargernya, di mana ada satu sertifikasi yang memperlihatkan kalau Huawei itu punya charger 135 watt, dan ya udah itu doang, sertifikasi doang. Jadi 100 watt gue rasa akan menjadi hal yang cukup umum di 2021, melihat banyak yang sudah memamerkan hal itu, jadi kita bisa tunggu. Dan Huawei sendiri menariknya adalah Harmony OS 2.0 atau OS dia yang bukan pakai Google dan juga beda dengan Apple. Huawei menyatakan kalau ini bakal open, jadi bisa dipakai oleh brand-brand lain, jadi bisa jadi OEM untuk brand-brand lain. Tepatnya lebih ke brand-brand di China sana kayak Oppo, Vivo, Xiaomi dan segala macamnya, karena jaga-jaga aja in case brand-brand yang lain tuh mungkin rising tiba-tiba kayak Huawei dan bisa masuk blacklist, maka mereka tuh akan bisa mengadopsi si Harmony OS 2.0. Nah, ngomongin brand China, kita ngomongin Oppo sedikit, di mana Oppo Reno 5 itu kan kemarin baru ada lah, review udah banyak ya, cuman aku nggak kebagian ya Oppo ya. Ntar ya, nanti saya kontak, saya juga lagi banyak antrean, tapi nanti saya kontak. Untuk Oppo Reno 5 sepertinya akan di rebranding jadi Oppo Find X3 Lite, di mana Oppo Find X3 juga kemarin baru aja nembusin skor Snapdragon 888 itu di sekitar 773.000, dan ini bakal di Q1 2021 dirilis untuk si Oppo Find X3 Pro barengan sama Oppo Find X3, jadi bakal ada 3 varian Oppo Find X3 di tahun ini. Ditunggu aja karena
ya Oppo Find X2 salah satu yang terbaik, jadi kita tunggu saja. Oke, kita berpindah sedikit ke Apple yang seperti biasa menjadi yang berita terakhir. Yang pertama adalah trik vlog iPhone dengan Apple Watch. Ini kalau kalian mau lebih lengkapnya sebenarnya bisa follow Instagram Lazy Gadgets, karena di situ udah ada kayak videonya juga, ada fotonya juga. Dimana Apple Watch, mau Apple Watch apa aja, setahu gue dari seri 1 itu bisa menjadi viewfinder untuk iPhone kalian. Jadi sebenarnya orang kan sama ini pakainya tuh cuma kayak buat foto, kayak Bluetooth remote ke foto iPhone dan segala macam, tapi ternyata ini bisa digunakan sebagai viewfinder atau preview. Jadi either kalian ngelinkerin ke smartphone kalian atau kalian taruh di sini. Karena kalau kalian adalah seorang creator individual, bolak-balik untuk ngefokusin itu adalah salah satu hal paling males untuk memulai sebuah konten. Jadi ini akan sangat membantu lagi. Apalagi kita ngomongin iPhone, sekarang udah capable banget lah. Kalau kita ngomongin shooting dan smartphone, udah more than enough. Moving on, itu ada foldable Apple. Ini masih berita yang masih sangat early stage, karena foldable Apple ini di Foxconn itu baru melewati durability test. Jadi dia itu baru masalah layar dan juga materialnya itu kabarnya udah oke. Dan untuk Apple sendiri itu bakal ngerilis dua. Dia bakal yang clamshell dan juga yang kayak Z Fold. Jadi either one of that itu bakal dirilis. Jadi masih sampai sana. Jadi gue rasa masih jauh banget. Tapi yang menarik adalah bagian OS-nya sendiri, karena ini bakal hybrid antara iOS dan iPadOS. Jadi bakal kayak di tengah-tengah. Yang ketiga itu Apple Car. Sedikit update, kabarnya mereka lagi bernegosiasi dengan Hyundai untuk bekerja sama untuk membuat Apple Car, dan Hyundai juga menyatakan kalau yes, mereka lagi ngobrol sama Apple untuk hal ini. Cuman masih belum ada kelanjutannya bakal kemana, masih sekedar ngobrol doang. Dan yang selanjutnya dari Ming Chi Kuo menyatakan kalau iPhone 13 Pro itu untuk bagian kameranya itu tidak akan punya perubahan yang terlalu banyak. Jadi harusnya bakal 3 kamera, kabarnya 2 generasi ke depan. Jadi sekitar 2023 kita baru bisa ngeliat perubahan dari 3 kamera. Improvement gue rasa bakal tetap ada, either dari software, either dari sensor yang lebih baik dan segala macamnya. Tapi untuk perubahan secara signifikan masih akan di 2 generasi lagi. Nah, ngomongin iPhone 13 Pro sendiri juga kabarnya bakal 120 Hz akhirnya. Karena kemarin kan antara 5G dan 120 Hz. Jadi ini kayak akhirnya 120 Hz karena dia bakal pakai panel LTPO dari Samsung, dan ini akan membedakan iPhone 13 Pro dan iPhone 13 yang udah dapet OLED aja itu kemarin. iPhone 12 itu udah kayak sebuah hal yang membahagiakan banget. Oke, sedikit lagi dari Ming Chi Kuo itu adalah iPad Pro 9, dan di mana iPad Pro 9 itu dikabarkan, ini bukan Ming Chi Kuo, ini Mac Otakara. iPad Pro 9 itu bakal lebih tipis, bakal tetap Touch ID dengan physical button dan bukan pakai iPad Air, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari segi performa, harusnya kayak cuma nambah chip baru dan juga segi desain ganti dikit. Untuk iPad Pro lebih ke perubahan desain, desain nggak ada maksud gue, tapi di layar itu bakal harusnya mengadop itu mini LED yang udah dibahas-bahas dari kemarin. Kita akan tutup minggu ini dengan satu berita yang paling menarik, itu adalah AirPods Pro Max, di mana AirPods Pro Max ini mungkin ini pengaruh suhu juga ya, cuman ini datang dari seorang pengguna Reddit yang membagikan foto di mana mungkin AirPods Pro Max ini punya seal yang terlalu tight, jadi emang sangat ngendap, dan sekali lagi karena suhu di luar mungkin dingin. Ketika dia pakai ini secara standar 2-2,5 jam, ketika dia lepaskan si ear cups ya, itu bagian dalamnya itu kayak berembun dan ada air. Dan dimana untuk hal ini sih kata dia nggak ada masalah kecuali ear detection-nya, yang berarti ketika kalian lepas itu bakal tetap jalan karena dirasa tetap ada objek di depan sensornya. Tapi gue rasa kalau dalam waktu jangka panjang ini bakal berpengaruh dengan hardware, karena takutnya airnya itu ngerembes ke dalam. Jadi baik-baik lagi, ini adalah masalah lokasi dia kerja, temperatur dia kerja, mungkin di luar lagi dingin dan segala macamnya. Cuma ada salah satu komen yang cukup menarik di Instagram menyatakan nonton film Aquaman pakai AirPods Pro Max sangat imersif ya, sampai airnya itu ikut keluar dari headsetnya. Jadi barang 9 juta, karena gue ngambil harga SGD itu masih tetap ada masalah, jadi nggak ada barang perfect. Gue mau bilang 12 juta itu karena harga topnya, cuman itu harga panas sih, harga yang masih digoreng. Nanti tunggu aja kayak iPad Air, kemarin bisa setara iPad Pro, sekarang harganya udah turun ke 9 juta kalau nggak salah. Oke, jadi itu aja untuk minggu ini. Harusnya kalau dari ESA sendiri katanya mulai minggu depan kita ada hal baru ya saya, yang baca-baca komen. Jadi nanti kalian komen aja di bawah. Gue nggak akan tahu komen kalian apa, mungkin pertanyaan, mungkin jokes, mungkin meme. Nanti gue akan dikasih surprise sama Esa, gue akan baca dan kalian akan lihat pure reaction gue di sini yang ya mungkin berbeda dengan personality selama gue membawa berita ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, follow kita di @Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys. Happy New Year.